Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja, amin. Ini film pertama yang mau aku bahas alur ceritanya, judulnya The Best of Me. Kenapa The Best of Me? Karena film ini berhasil bikin aku baper, sumpah. Gak penting banget sih alasannya, dah yuk kita mulai, simak ya. Film ini berkisah pada hubungan asmara antara dua tokoh utama, Dawson dan Amanda. Mereka adalah mantan kekasih yang kembali bertemu setelah 21 tahun berpisah. CLBK nih ceritanya. Menerapkan alur maju mundur, cerita dimulai dengan Dawson yang saat itu berusia 41 tahun bekerja di tambang minyak lepas pantai. Sebuah kecelakaan menimpanya, membuat tubuh Dawson terlempar ke laut. Antara hidup dan mati, ia kemudian melihat sosok Amanda seolah berada di hadapannya. Dia udah mulai halu ini ya. Kala itu Dawson yang masih duduk di bangku SMA sedang berada di kafe bersama sahabatnya yang bernama Bobby. Bobby bercerita dia akan segera menikahi kekasihnya. Namun, selama pembicaraan mata Dawson justru tertuju pada seorang gadis. Dia adalah Amanda, gadis cantik yang sangat populer di sekolahnya. Sebenarnya, si Dawson ini pengen banget ngajak ngobrol Amanda, tapi dia belum berani kan. Nah, setelah itu Dawson dan Bobby pulang. Di tengah perjalanan ternyata mobil Bobby mogok. Ketika Dawson mendorong mobil Bobby, betapa terkejutnya dia ketika tiba-tiba Amanda berada di sampingnya untuk membantu. Dari hal yang tidak terduga, akhirnya mereka saling kenal. Mereka sempat berbincang sebelum akhirnya Amanda pulang karena temannya sudah menyusul. Keesokan harinya saat Dawson ke sekolah, dia melihat Amanda dalam kesulitan. Mobil Amanda rusak dan gadis cantik itu terlihat kebingungan. Wah, kesempatan nih, mungkin gitu ya mikirnya si Dawson. Dawson menawarkan bantuan dan dia berhasil memperbaiki mobil Amanda. Tapi guys, si Dawson ini kelihatan banget grogi di hadapan Amanda. Padahal Amanda sih sudah berharap ya. Nih kenapa cowok? Apa nggak tertarik ya sama aku? Kok nggak ngajakin aku kencan? Karena tidak sabar menunggu, Amanda pun memberanikan diri untuk mengajak Dawson berkencan di hari Sabtu. Si Dawson pun setuju, nggak nolak dia. Di scene berikutnya kita akan dikenalkan oleh seorang yang bernama Tommy Cole. Dia adalah ayah Dawson, seorang kriminal terkenal di desanya. Dan dia akan jadi orang paling jahat sampai filmnya selesai guys. Pada suatu hari saat pulang sekolah, ayah Dawson memintanya mengirim barang ilegal. Dawson menolaknya dan itu membuat ayahnya marah lalu menghajarnya. Karena sudah muak dengan perlakuan ayahnya yang terus seperti itu, Dawson akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah. Di tengah hujan yang deras dan tidak punya tempat tujuan, ia kemudian menemukan garasi dan memutuskan untuk singgah. Ia pun tertidur di situ. Kesian banget Bang Dawson ini. Keesokan harinya, pemilik garasi yang bernama Tuan Tak membangunkannya dengan menodongkan senjata. Tuan Tak tampak marah dan menginterogasinya. Namun Tuan Tak merasa iba ketika mendengar kisah hidup Dawson dan mengetahui bahwa Dawson adalah anak Tommy Cole. Tuan Tak percaya bahwa Dawson adalah anak yang baik, kemudian mengizinkan Dawson untuk tinggal di gudangnya. Sekarang kita kembali ke masa kini. Dawson ternyata berhasil selamat. Setelah dirawat dan sembuh, ia mendapat telepon dan memperoleh kabar bahwa Tuan Tak meninggal dunia.
Pengacara menghubunginya karena ada wasiat yang dititipkan padanya. Di tempat lain, Amanda juga mendapat kabar yang sama. Akhirnya setelah 21 tahun, Dawson pun pulang untuk pertama kalinya demi memenuhi keinginan terakhir Tuan Tak. Tanpa disangka, ia justru bertemu dengan Amanda, mantan kekasihnya saat SMA dulu. Kode alam kan guys, udah mau dimulai nih CLBK-nya. Kembali ke masa lalu lagi, masa yang indah-indah. Hari Sabtu pun tiba, hari dimana Dawson seharusnya berkencan dengan Amanda. Tapi Amanda sangat kecewa. Dawson tidak datang menemuinya. Begitu Amanda melihat ada Bobby, langsung tuh disamperin si Bobby-nya. Nanya kan dia sama Bobby, "Di mana Dawson? Kenapa dia tidak datang?" Karena Bobby kesian banget nih sama si Amanda, terus dikasih aja alamatnya Dawson. Sesampainya di sana marah banget si Amanda. Tahu kan kalau cewek marah, kata-katanya udah gak ada spasi. "Dawson, kenapa kamu tidak datang? Kenapa kamu tidak menepati janji?" Si Dawson bingung dong mau ngejelasin gimana. Padahal sih sebenarnya dia nggak ada ya niat ngecewain Amanda. Dawson cuman malu aja. Itu mata kan masih memar habis ditonjokin sama bapaknya. Dan dia nggak pengen Amanda tahu itu. Karena Dawson merasa bersalah, akhirnya dia mengajak Amanda ke tempat persembunyiannya. Di sana mereka berdua kencan, lihat bintang, banyak ngobrol. Ya kayak pacaran gitu. Ya emang pacaran sih. Keesokan harinya Tommy Cole datang bersama anak buahnya. Dia bermaksud menjemput Dawson. Namun Tuan Tak menghalanginya dengan cara merusak mobil Tommy untuk membuatnya pergi. Suatu malam Dawson pergi ke rumah Amanda. Di situ ia mengatakan kepada Amanda kalau sebaiknya mereka berpisah saja. Dawson tidak ingin ayahnya mengetahui hubungan mereka, karena jika itu terjadi ayahnya tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan mengganggu Amanda. Tapi tahu kan, Amanda itu sayang banget sama si Dawson. Tentu aja dia nolak permintaan si Dawson. Amanda memutuskan ingin tetap bersama. Di sini kelihatan banget nih mereka berdua tuh bener-bener saling cinta. Ada adegan hujan-hujanan bareng pula. Kok nggak takut pilek ya hujan-hujanan malam. Singkat cerita, hubungan Dawson dan Amanda semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di rumah Tuan Tak. Tuan Tak yang memang sudah lama hidup sendiri karena istri dan anaknya sudah meninggal, terlihat lebih bahagia dengan kehadiran Dawson dan Amanda. Hingga Tuan Tak memberikan rumah yang ada di danau pada mereka. Sehingga mereka berdua sering menghabiskan waktu di rumah danau itu. Hingga suatu hari, ayah Amanda yang seorang pengusaha kaya raya itu mengetahui hubungan mereka. Saat ulang tahun Amanda, ayahnya pun memintanya mengundang sang pacar. Perasaan udah gak enak nih, ya kan? Bener aja, karena latar belakang keluarga Dawson yang kriminal, ayah Amanda tentu tidak menyukainya. Di situ ayah Amanda mengajak Dawson berbicara empat mata. Ayah Amanda menawarkan untuk membiayai kuliah Dawson. Tapi sebagai imbalannya, ia harus meninggalkan putrinya. Dawson marah, menolaknya dengan kasar. Dan Amanda tahu betul akan hal itu. Wah, sakit banget tuh si Dawson. Tahu betul rasanya kayak apa. Pernah soalnya. Hehe, curhat dikit gak apa-apa kan? Yuk lanjut, kita beralih ke masa kini ya. Hari berikutnya Dawson dan Amanda menemui pengacara. Di sana pengacara menjelaskan isi wasiat dari Tuan Tak. Dawson dan Amanda mendapat warisan rumah danau dari Tuan Tak. Tuan Tak juga menulis surat pada keduanya dan hanya boleh dibaca ketika mereka sudah pulang ke rumah masing-masing. Saat sampai di rumah, Amanda membaca surat dari Tuan Tak.
Poin dari isi surat itu adalah, akulah yang paling tahu luka hatimu. Berdamailah dengan masa lalu. Berdamailah dengan masa lalu. Keesokan harinya, ketika dosen sedang berbelanja di supermarket, bertemu dengan anak Bobby yang bernama Aaron. Di sana juga ada 2 saudara dosen. Dan ternyata, Aaron bekerja untuk Tommy Cole. Singkat cerita, kedekatan dosen dan Amanda semakin intens. Pertemuan kembali dosen dan Amanda membuka kembali berbagai konflik dan emosi di antara keduanya. Mereka pergi ke rumah danau untuk menaburkan abu Tuan Tak. Dan di sana mereka mengulang indahnya masa lalu. Mereka makan malam sambil berbincang. Amanda bercerita tentang anaknya. Amanda yang penasaran kemudian bertanya tentang kehidupan dosen. Dan betapa terkejutnya Amanda ketika mengetahui bahwa dosen selama ini masih melajang. Amanda pun bertanya pada dosen, "Apa kamu tidak kesepian? Apakah kamu tidak pernah merasakan jatuh cinta sebelumnya?" Dosen pun tersenyum dan menjawab, "Aku terakhir kali jatuh cinta pada saat 21 tahun yang lalu. Amanda, selama ini aku tidak pernah berhenti mencintaimu, tapi aku hanya berhenti menunjukkannya." Ambiar kan guys? Bisa nggak? Bayangin gimana perasaan Amanda kalau jawaban dosen kayak gitu. Nah, kita kembali ke masa lalu lagi. Dosen yang kecewa dengan perlakuan ayah Amanda memilih menyendiri di tempat rahasianya. Saat itu Amanda menyusul dan berkata pada dosen, "Dosen, jangan kau dengarkan apa kata ayahku. Aku sangat mencintaimu dan tak ingin berpisah denganmu." Dan mereka memilih melanjutkan hubungan. Keesokan harinya adalah pernikahan Bobby. Dosen ikut mengantarkan kedua sahabatnya itu. Dan Tuan Tak memilih tetap di rumah. Di tengah perjalanan, dosen ingat bahwa bunga untuk Amanda tertinggal di meja. Dan memutuskan kembali ke rumah. Saat Tuan Tak mengetahui kalau bunga untuk Amanda tertinggal, dia berniat mengantarkannya. Namun tiba-tiba saat Tuan Tak membuka pintu, ayah dosen langsung menghajarnya. Sialan banget kan si Tommy itu. Saat dosen kembali dan melihat Tuan Tak tergeletak, dosen sangat marah. Ia langsung menuju ke rumah ayahnya. Bobby dan April yang mencoba menghalanginya, tapi sepertinya dosen tidak dapat lagi dicegah. Sesampainya di rumah ayahnya, Tommy yang tahu sang anak akan menyerangnya, minta dosen untuk menembaknya. Tapi Bobby yang memperingatkan, dosen pun memutuskan untuk tidak menembak ayahnya. Perkelahian tidak dapat dihindari, dan akhirnya sebuah tembakan terlepas dan tepat mengenai kepala Bobby. Bobby seketika meninggal. Dosen sangat sedih, tapi Tommy malah mentertawakannya. Benar-benar jahat, gak ada obat. Kemudian dosen dan ayahnya pun dipenjara. Saat itu Tuan Tak menjenguk dosen. Dosen sangat dihantui rasa bersalah. Dia merasa dialah yang membunuh Bobby. Tapi Tuan Tak terus meyakinkannya, "Kamu anak baik, nak. Yang membunuh Bobby adalah ayahmu, bukan kamu. Buang rasa bersalahmu. Kamu tidak bersalah. Kamu anak baik." Tapi dosen tetap merasa bersalah. Amanda yang tahu dosen di penjara tetap setia menemani. Setiap hari Amanda menyempatkan untuk menjenguk. Hingga suatu hari, dosen merasa dia tidak pantas untuk mendampingi Amanda dan memutuskan untuk tidak menemuinya lagi. Di pertemuan terakhirnya, dosen mengatakan pada Amanda, "Amanda, jika ini adalah pertemuan terakhir kita,
Apa yang ingin kamu katakan padaku? Di situ Amanda sedih banget dan memohon pada Dawson. Jangan berkata seperti itu. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Dan Mas Dawson tetap pada keputusannya. Kok nggak kesian toh si Dawson ini? Padahal Amanda udah bela-belain loh. Akhirnya mulai saat itu, Dawson tidak mau menemui Amanda setiap kali dia menjenguknya. Tapi Amanda tidak menyerah. Setiap hari dia datang meski Dawson menolaknya. Sampai sipir penjara tuh kasihan banget ngelihat dia, sumpah. Dia berbulan-bulan menunggu, akhirnya Amanda menyerah. Itu adalah pertemuan terakhir mereka sampai 21 tahun ke depan mereka bertemu lagi. Kita beralih ke masa sekarang. Di situ Amanda terlihat marah. Dia bertanya pada Dawson, "Kenapa dulu kamu meninggalkanku?" Dawson pun menjawab, "Karena aku merasa tidak pantas mendampingimu, Amanda." Amanda semakin marah. Karena pada kenyataannya, sampai saat ini Amanda masih mencintainya. Meski Amanda sudah menikah. Hingga di hari terakhir pertemuan mereka, Amanda mendapat telepon dari sang anak dan menanyakan kabarnya. Dawson pun yang melihat itu sadar bahwa ia salah telah mencintai Amanda yang sudah berkeluarga. Dawson pun mengatakan, "Aku sangat bersyukur masih diberi kesempatan bertemu denganmu. Teruslah menjalani hidupmu seperti biasa, Amanda." Singkat cerita, kemudian mereka menjalani kehidupan masing-masing. Saat itu Dawson membaca surat dari Tuan Tak. Surat itu berisi tentang betapa bersyukurnya Tuan Tak memiliki Dawson. Tuan Tak juga meminta untuk Dawson melupakan masa lalu dan melanjutkan kehidupannya. Ya, Tuan Tak emang bener baik banget orangnya. Di lain sisi, Amanda yang masih memikirkan Dawson mencoba jujur pada suaminya bahwa dia masih mencintai mantan kekasihnya itu. Tapi suami Amanda terlalu cuek dan sibuk. Dia tidak menghiraukan pengakuan Amanda. Suami macam apaan tuh ya? Keesokan harinya Dawson bersama istri Bobby mendatangi makam Tuan Tak. Mereka berbincang tentang Aaron yang ikut bergabung menjadi anak buah Tommy Cole. Lantas Dawson yang mengetahui hal itu langsung mendatangi rumah ayahnya untuk menjemput Aaron. Terjadi perdebatan antara Tommy dan anaknya. Karena Dawson meminta Aaron untuk pergi dan tidak lagi bekerja untuk Tommy Cole. Tommy dan anak buahnya memutuskan untuk membuntuti Dawson. Perkelahian pun terjadi. Dawson memenangkannya. Dan saat menelpon polisi, dia ditembak oleh ayahnya sendiri. Dawson pun meninggal. Ya, dia benar-benar meninggal. Sedih banget. Dia tuh hidupnya banyakan susahnya. Jadi kesian banget. Di tempat lain Amanda mendapat telepon. Anaknya kecelakaan dan membutuhkan donor jantung. Amanda dan suaminya yang tak mau kehilangan anak, mereka kembali dekat. Sampai akhirnya operasi bisa dilakukan karena telah menemukan pendonor jantung. Anak Amanda pun terselamatkan. Setibanya di rumah, Amanda dikejutkan dengan berita kematian Dawson. Ia sangat terpukul tapi hanya bisa mengikhlaskan. 1 tahun kemudian, Amanda mendapat telepon dari anaknya yang telah mengetahui siapa nama pendonor jantungnya. Nama itu adalah Dawson. Amanda termenung dan ia memutuskan ke rumah danau. Di sana ia menemukan surat Dawson yang telah ditulisnya sebelum ia meninggal. Amanda pun membacanya. I hope to see you again someday. But if I don't, just know that these last days have been the best of my life. You are my dearest friend, my deepest love, forever. Dawson. Takdir mempertemukan mereka kembali.
meluruskan permasalahan masa lalu di antara mereka. Dan Dawson akhirnya pergi dengan takdirnya. Film pun selesai.